Selamat datang kembali. Jika pada segmen sebelumnya kita bahas desentralisasi perkotaan, itu masih pada konteks satu sistem perkotaan. Nah, mulai sekarang kita akan bahas sistem kota-kota dalam suatu wilayah. Jadi, kita lihat kota itu sebagai satu titik atau pusat dalam sistem konstelasi wilayah. Teori pertama yang menjelaskan sistem kota-kota adalah Central Place Theory, atau teori tempat terpusat yang menggambarkan pola sistem kota-kota pada suatu wilayah sebagai bentuk penyatuan dari pola lokasi kegiatan-kegiatan industri atau ekonomi. Teori ini digunakan untuk memperkirakan jumlah, ukuran, dan lingkup pelayanan kota-kota pada suatu wilayah. Yang dimaksud dengan tempat terpusat atau central place adalah tempat terjadinya pertukaran barang atau jasa dan pusat permukiman yang berfungsi untuk menyediakan barang atau jasa dalam wilayah pelayanannya. Tentunya, terdapat asumsi yang berlaku dalam teori ini. Pertama, dataran homogen, tidak berbatas dan tanpa hambatan. Kedua, moda transportasi homogen dan ongkos transportasi proporsional terhadap jarak. Kepadatan penduduk terdistribusi secara merata. Kemudian, konsumen meminimalkan jarak tempuh dengan mengunjungi tempat terpusat terdekat yang dapat memberikan fungsi yang diminta. Penyedia barang atau jasa berperilaku sebagai manusia rasional ekonomis, yaitu berupaya memaksimalkan keuntungan dengan berlokasi pada dataran dengan pasar terluas dan jauh dari kompetitornya. Terakhir, konsumen memiliki kesamaan tingkat pendapatan dan permintaan terhadap barang dan jasa. Konsep utama dari teori tempat terpusat merupakan pengembangan sederhana dari analisis wilayah pemasaran atau market area analysis, di mana trade-off antara skala ekonomi dan ongkos transportasi memunculkan konfigurasi tempat-tempat terpusat atau central places. Central place ini memiliki batas ambang atau threshold penduduk dan juga wilayah pelayanan atau range suatu barang atau jika digambarkan, pusat yang memiliki ambang batas dan wilayah pelayanan ini mungkin bisa seperti lingkaran, di mana titik yang merah ini adalah central place dan wilayah pelayanannya dapat ditentukan sebagai radius tertentu. Kekurangan dari pola geometris lingkaran ini adalah adanya area yang tidak terlayani sehingga menjadi tidak efisien. Atau jika tidak, pusat-pusat yang terlalu berdekatan akan membuat wilayah pelayanan beririsan sehingga demand-nya menghilang pada salah satu tempat pusat. Ini juga tidak efisien. Lalu, bagaimanakah yang efisien itu? Akan kita bahas pada segmen berikutnya. Terima kasih.